Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu siapa? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lampajua. Saya di sini akan menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern beserta contohnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan mekanisme multi-level marketing atau MLM. Multi-level marketing itu adalah sistem pemasaran yang dilakukan secara langsung oleh distributor kepada konsumen. Distributor itu memperoleh penghasilan dari hasil penjualan produk dan juga bonus dari anggota baru yang berhasil direkrut sesuai ketentuan perusahaannya. Contoh untuk saat ini tuh seperti perusahaan MLM yang menjual produk kesehatan atau kecantikan, di mana anggota memperoleh komisi dari penjualan produk serta bonus dari jaringan yang dibentuk. Selama fokus utama itu tetap pada penjualan produk, bukan hanya merekrut anggota. 2. Tinjauan hukum Islam terhadap multi-level marketing. Dalam Islam, multi-level marketing itu diperbolehkan apabila penjual produk yang nyata, halal, dan sistem pembagian bonus itu dilakukan secara adil serta transparan. Sebaliknya, multi-level marketing itu dilarang jika hanya mengutamakan perekrutan anggota tanpa adanya penjualan produk yang jelas. Contoh saat ini tuh seperti kasus investigasi berkedok multi-level marketing yang menjanjikan keuntungan besar hanya dengan mengajak anggota baru tanpa memiliki produk yang bernilai. Praktik seperti itu dianggap bertentangan dengan Islam karena mengandung unsur penipuan. B. Waralaba. Pengertian dan mekanisme waralaba. Waralaba itu adalah kerjasama bisnis di mana pemilik merek memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan nama usaha, sistem operasional, dan produknya dengan membayar biaya tertentu sesuai perjanjian. Contoh saat ini tuh seperti seseorang membeli hak membuka gerai minuman seperti Mixu atau Momoyo, kemudian menjalankan usaha dengan merek, resep, dan standar operasional yang telah ditentukan oleh perusahaan. 2. Tinjauan hukum Islam terhadap waralaba. Dalam Islam, bisnis waralaba itu diperbolehkan apabila produk yang dijual halal, isi perjanjian jelas, tidak mengandung riba, tidak merugikan salah satu pihak, dan dilakukan secara adil. A. Kehalalan objek bisnis. Produk atau jasa yang dijual itu harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya seperti waralaba restoran ayam goreng halal diperbolehkan, sedangkan waralaba yang menjual minuman keras itu tidak diperbolehkan. B. Kejelasan objek dan imbalan. Hak yang diberikan serta biaya yang harus dibayar itu harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Contohnya itu seperti dalam kontrak waralaba dijelaskan secara rinci besarnya biaya awal, royalti bulanan, serta fasilitas yang diperoleh mitra. C. Keadilan dalam pembagian resiko. Hak dan kewajiban antara pemilik waralaba dan penerima waralaba itu harus seimbang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Contohnya itu seperti apabila terjadi kerusakan sistem dari pusat, pemilik waralaba itu ikut memberikan bantuan sehingga kerugian itu tidak sepenuhnya ditanggung oleh mitra. D. Tidak mengandung unsur riba. Pembayaran dalam bisnis waralaba itu tidak boleh menggunakan sistem bunga atau tambahan yang bersifat riba. Contohnya itu seperti royalti dihitung berdasarkan persentasi penjualan yang telah disepakati, bukan berdasarkan bunga pinjaman. C. Persaingan usaha. Pengertian dan bentuk persaingan usaha itu adalah keadaan ketika beberapa pelaku usaha menawarkan produk atau jasa yang sama untuk menarik konsumen. Persaingan yang sehat itu mendorong inovasi, kualitas produk, dan harga yang wajar. Contoh saat ini itu seperti persaingan antara layanan transportasi online seperti Gojek atau Grab dalam memberikan promosi, pelayanan yang lebih baik, dan inovasi aplikasi untuk menarik pelanggan. 2. Tinjauan hukum Islam terhadap persaingan usaha. A. Larangan iktikar atau penimbunan. Dalam Islam itu melarang menimbun barang dengan tujuan menjualnya kembali saat harga naik sehingga merugikan masyarakat. Contohnya itu seperti menimbun minyak goreng atau beras ketika stok langka agar dapat dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi.
B. Larangan tadlis atau penipuan. Islam itu melarang segala bentuk penipuan, manipulasi, atau penyembuhan informasi dalam kegiatan bisnis. Contohnya itu seperti menjual di marketplace, mengiklankan barang sebagai original, padahal yang dikirim itu adalah barang tiruan atau barang palsu. C. Larangan talaki al-rukban. Islam itu melarang mengambil keuntungan dengan cara mencegat penjual sebelum mereka mengetahui harga pasar sehingga pembeli barang dengan harga yang tidak wajar. Contohnya itu seperti seseorang membeli hasil panen petani di desa dengan harga yang sangat murah sebelum petani tersebut tuh mengetahui harga pasar yang sebenarnya. D. Prinsip musawa atau kesetaraan dan adalah atau keadilan. Setiap pelaku usaha itu harus diperlakukan secara adil dan memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan usaha tanpa adanya praktik yang merugikan pihak lain. Contohnya itu seperti marketplace memberikan kesempatan kepada seluruh penjual untuk memasarkan produknya tanpa memberikan perlakuan istimewa yang tidak adil kepada penjual tertentu. Saya kira itu saja yang dapat saya paparkan dari materi multi-level marketing. Mohon maaf apabila masih ada kurang dalam penjelasan saya pada materi ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.